Om Swastiastu. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Nikitumi Agustianingsih dengan NIM 2011031275 dari kelas 3J. Kakak dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ganesha dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, adapun pembahasan kali ini kakak akan membahas tentang 4 materi, yaitu bilangan prima, bilangan komposit, FVB, dan KPK. Nah, di slide berikutnya kakak akan menjelaskan dari masing-masing materi tersebut. Disimak ya adik-adik. Pengertian bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan asli yang semakin akbar dari satu faktor. Pembaginya merupakan 1 dan bilangan itu tersendiri. 2 dan 3 merupakan bilangan prima. 4 bukan bilangan prima sebab 4 mampu dibagi 2. 10 bilangan prima yang pertama merupakan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Nah, untuk bilangan prima tadi, kakak sudah jelaskan pengertiannya beserta contohnya, yaitu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Mengapa 2, 3, 5, 7, dan 11 itu dikatakan bilangan prima? Tahu nggak mengapa? Karena memiliki 2 faktor, yaitu misalnya 2 memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Dan bilangan itu sendiri dan seterusnya. Nah, 3 juga seperti itu, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 3. 5 juga seperti itu, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 5. 7 juga seperti itu, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 7. 11 juga sama, memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 11. Dan begitu pun seterusnya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian bilangan komposit. Bilangan komposit merupakan bilangan asli bertambah luhur dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. 10 bilangan komposit yang pertama merupakan 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Atau mampu juga dikatakan bilangan yang memiliki faktor bertambah dari 2. Seperti yang kakak jelaskan tadi tentang bilangan komposit, pengertian tentang bilangan komposit beserta contohnya, yaitu contohnya ada 4, 6, 8, 9, dan 10. Mengapa 4, 6, 8, 9, dan 10 dikatakan bilangan komposit? Karena 4 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 2, 4. 6 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 3, 6. 8 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 4, 6. 9 memiliki 3 faktor, yaitu 1, 3, 9. 10 memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, 10. Dan begitu pun seterusnya. Untuk selanjutnya kita masuk ke pengertian KPK dan FVB. FVB atau faktor persekutuan besar dari 2 bilangan adalah suatu bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Dan KPK atau kelipatan persekutuan kecil dari 2 bilangan adalah suatu bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang KPK.
Kita bisa menentukan KPK dengan dua cara, yaitu dengan mencari kelipatan persekutuan terkecil dan menggunakan faktorisasi prima. Contoh soal yaitu tentukan KPK dari 4 dan 6. Penyelesaian pertama, menggunakan kelipatan. Kelipatan merupakan suatu pola pembahasan suatu bilangan dengan menggunakan bilangan yang sama secara konsisten. Untuk mencari kelipatan 4, berarti ditambah. Kita buat angka kurung terlebih dahulu. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. 12 tambah 4 sama dengan 16. 16 tambah 4 sama dengan 20. 20 tambah 4 sama dengan 24. Jadi, 4 tambah 4 sama dengan 8. 4 tambah 8 sama dengan 12. 4 ditambah 12 sama dengan 16. 4 ditambah 16 sama dengan 20. 4 ditambah 20 sama dengan 24. Dan kelipatan 6 juga sama, ditambah. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 tambah 6 sama dengan 18. 18 tambah 6 berapa adik-adik? Ya, benar sekali. 24. 24 6. 24 6 ditambah 24 berapa? Ya, benar sekali. 30. Jadi, 6 ditambah 6 sama dengan 12. 6 ditambah 12 sama dengan 18. 6 ditambah 18 sama dengan 24. Dan 6 ditambah 24 sama dengan 30. Jadi, hasil kelipatan dari 4 dan 6 yaitu 12. Mengapa dikatakan 12? Kenapa? Karena kelipatannya sama. Nah, untuk KPK yang kedua, menggunakan cara menfaktorisasi menggunakan pohon faktor, yaitu soalnya sama. Tentukan KPK dari 4 dan 6. Penyelesaiannya 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, faktorisasi dari 4 sama dengan 2 pangkat 2. Faktorisasi dari 6 sama dengan 2 dikali 3. Kemudian di sini kata kuncinya menggunakan apabila kita mencari KPK menggunakan faktorisasi, yaitu jika faktornya sama dari setiap bilangan itu, banyaknya berbeda, ambillah faktor yang paling banyak atau dari faktor yang pangkatnya terbesar. Jadi, kita mencari hasil, yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. Mengapa dikali 3? Karena kita mencari faktorisasi yang berbeda, yaitu 3. Jadi, 2 kali 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi, hasilnya 12. Jadi hasilnya sama seperti yang kakak jelaskan menggunakan cara satu, hanya caranya saja yang berbeda.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang FWB. Adapun contoh soalnya yang sudah dituliskan yaitu tentukan FWB dari 4 dan 6. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya sama seperti KPK, hanya saja tidak berisi kelipatan. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi, kita langsung masuk ke faktorisasi. Jadi, faktorisasi dari 4 sama dengan 2 dikali 2. Faktorisasi dari 6 sama dengan 2 dikali 3. Untuk hasil, yaitu 2 dikali 3. Mengapa 2 dikali 3? Mengapa 2 dikali 3? Karena 3 kita mencari faktorisasi yang berbeda. Jadi hasil dari 2 dikali 3 sama dengan 6. Untuk menjawab soal cerita yang tidak diberikan petunjuk, apakah menggunakan KPK atau FWB? Yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang ditanyakan pada soal cerita tersebut. Jika yang ditanyakan adalah waktu, maka dipastikan soal tersebut adalah KPK. Waktu di sini bisa menit, jam, hari, maupun tanggal. Misal, pada tanggal berapa dia bertemu kembali? Maka, keterangan waktu yang ditentukan adalah tanggal. Untuk membedakan KPK dan FWB dalam soal cerita, yaitu seperti yang sudah kakak tampilkan. Perbedaan KPK dan FWB dalam soal cerita. KPK, jika yang ditanya waktu, kata kuncinya setiap sekali bersama-sama lagi bersama-sama. Jika FWB yang ditanya banyak, kata kunci sebanyak-banyaknya, paling banyak, jenis yang sama, sama rata. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal, yaitu Anita pergi ke taman setiap 3 hari sekali, dan Bobby pergi ke taman setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 1 Maret mereka bertemu di taman, apabila mereka akan pergi ke taman secara bersamaan lagi pada tanggal berapa? Nah, jadi penyelesaian soal cerita dari yang kakak tayangkan sebelumnya, jadi seperti ini. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. 12 ditambah 3 sama dengan 15. 15 ditambah 3 sama dengan 18. Dan untuk 6 sama. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 12 ditambah 6 sama dengan 18. 18 ditambah 6 sama dengan 24. Jadi hasilnya yaitu ada 6, 12, dan 18. Mengapa 6 dikatakan hasilnya dikatakan 6, 12, dan 18? Karena memiliki faktorisasi yang sama. Yaitu contohnya nih. 6 faktorisasi dari 3 dan 6 sama. 12 dan 18. Dan untuk faktorisasi yang lain tidak ada yang sama, maka faktorisasinya itu ada 6, 12, dan 18. Karena KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil, maka kita pilih paling terkecil di antara ketiga angka tersebut, yaitu 6. Jadi hasilnya 6. Karena kita sudah mengetahui KPK 3 dan 6, kita dapat menentukan pada tanggal berapa Bobby dan Anita akan bertemu di taman.
Sebelumnya, Bobby dan Anita bertemu di taman pada tanggal 1 Maret. Karena KPK-nya adalah 6, maka ditambah 6 hari lagi menjadi 7 hari. Jadi, Bobby dan Anata akan bertemu di taman pada tanggal 7 Maret. Nah, sekian pemaparan materi dari materi yang sudah kakak jelaskan di video sebelumnya. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya apabila kakak ada salah ucapan atau perkataan yang disengaja maupun tidak sengaja. Kakak mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kakak tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.